dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan angkatan tahun 2023. Kakak sekarang sambung 2023 semester. Oke, sebelumnya adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu apa itu teks prosedur? Ayo, kan tadi kakak bilang materi kita tentang teks prosedur. Apakah sudah dipelajari? Sudah. Itu kalau ditanya, apa itu teks prosedur? Oke, teks prosedur itu adalah teks yang berisi rangkaian. Jadi, teks prosedur itu misalnya nih, adik-adik memasak air. Pasti ada dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama apa kalau memasak air? Pasti tentunya bisa kita lakukan sesuatu itu ada langkahnya. Misalnya membuat kue bolu, memakai sepatu juga itu dalam langkahnya kan? Memakai sepatu, memasak air, memasak mie, pasti itu tentunya ada langkah-langkahnya. Jadi selama itu kelas berapa tadi mempelajari teks prosedur? Kelas 9. Jadi kamu tidak tahu bagian teks prosedur. Lupa, mungkin karena videonya sudah mau ujian ya. Jadi fokus ke situ. Jadi tadi teks prosedur itu adalah jenis teks yang memberikan instruksi atau langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas. Teks ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena membantu kita memahami dan mengikuti berbagai proses dengan lebih mudah dan efektif. Jadi di sini adik-adik, apa sih struktur teks prosedur itu kak? Struktur teks prosedur itu ada judul, tujuan, bahan, dan alat. Iya benar. Di judul itu kita harus memberikan informasi tentang apa yang dibahas dalam teks atau yang kita bahas itu tentang apa yang kita lakukan pada saat ini. Gitu. Tujuan itu menjelaskan apa yang hendak dicapai dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Jadi misalnya nih, adik-adik mau memasak air kan tidak mungkin langkah-langkahnya yang pertama mengambil ember. Kan tidak mungkin kan? Jadi di teks prosedur ini membantu kita untuk memahami dan mempermudah kita menyusun langkah-langkah apa yang kita buat. Jadi dan dalam penyusunan itu pun kita tidak boleh sembarangan. Misalnya mau memasak air ya dalam pada saat itu panci. Jadi jangan tidak buru-buru gitu menyiapkan panci, mengambil air, jangan langsung menyiapkan panci langsung menghidupkan kompor. Kan ada orang kayak ya menyiapkan panci langsung belum kompor, airnya nggak dimasukkan. Jadi masuk apa coba kan? Jadi untuk menyusun teks prosedur harus berurutan dan harus sesuai strukturnya. Langkah-langkah gitu kan ya. Jadi kita harus menggunakan otak kumpul. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tadi ada bersuara nggak kan? Menggunakan bahasa yang teknis. Teks prosedur itu harus menggunakan bahasa yang teknis, singkat, spesifik untuk menjelaskan proses yang kita lakukan. Langkah menyusun teks prosedur itu apa saja? Langkah menyusunnya misalnya adik-adik kan membuat memasak air panas nih. Langkah menyusun teks prosedur itu apa? Iya. Apa? Harus menentukan iya, tujuan. Kita harus pahami apa yang ingin kita capai dengan teks prosedur yang kita buat. Misalnya kita ingin memasak air, tujuannya itu apa? Iya, tujuannya itu bermacam-macam berbagai apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua itu ada identifikasi bahan dan alat. Itu kita harus mencatat semua bahan dan alat yang diperlukan di saat kita melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu kita harus menyusun langkah-langkahnya, yaitu kita membuat urutan langkah-langkahnya yang jelas, runtun, dan mudah kita mengerti sendiri. Oke adik-adik, ini kan kita sudah menjelaskan teks prosedur
Jadi, ayo para anak muda diperhatikannya untuk menyusun teks tersebut. Nggak usah di kosong deh, di bukunya aja bisa nanti dapat. Entah itu cara membuat kue bolu, bolu brownies, bolu pisang, cara membuat kopi, cara membuat teh manis, itu apa aja sama anak-anaknya. Coba. Jadi kan di sini jadi berpikir lagi apa ya langkah-langkah yang bisa kamu lakukan ini. Jadi kakak minta
aktivitas. Oke, punya Zia tadi tutorial naik motor metik yang namanya Mirza. Nah, ini punya adik Nazul. Punya adik Nazul membuat Mika. Dan punya adik Bima cara membuat kopi. Tadi ciri-ciri tes prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan seperti oke. Yang ketiga sistematis. Yang keempat kita cek ya. Ini lima. Tadi menggunakan kalimat perintah. Oke. Langkah-langkah yang pertama merebus air. Yang kedua, siapkan gelas dan sendok. Yang ketiga, tuangkan kopinya ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panasnya ke dalam gelas. Yang kelima, aduk sampai rata sehingga bisa diminum. Yang keenam, sudah siap kopi diminum. Benar-benar tadi kita sudah sistematis? Tadi kan ciri-ciri tes prosedur sistematis, harus berurutan. Yang pertama tadi rebuskan air. Pertama, rebuskan air. Yang kedua, siapkan gelas dan sendok. Itu termasuk apa? Bahan dan alat. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih sudah kondusif. Terima kasih sudah menonton di sini. Apa yang kakak jelaskan tadi, apa yang kakak perintahkan kepada kalian sudah kalian kerjakan. Kakak mengucapkan banyak terima kasih. Semoga adik-adik masuk ke SMA yang kalian inginkan, yang adik-adik dambakan, terus belajar, tetap semangat, dan apa? Jadi sekali lagi katanya apa itu tes prosedur? Yang kegiatan. Oke, terima kasih adik-adik buat waktunya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.